hati untuk memuji Tuhan, sebab Dia layak kita sembah. Haleluya. Semuanya katakan hanya dalam nama Yesus saja. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
kita kuasa untuk menginjak-injak segala musuh kita. Amin. Haleluya. Woo. Tuhan Yesus baik. Kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan semuanya. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa semuanya kakinya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Amin. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa semuanya kakinya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Katakan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan segala musuh-musuh kita. Haleluya. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Woo! Mari sama-sama katakan. Haleluya.
Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Sebab itu kami tidak pernah takut. Haleluya. Dalam hidupku Tuhan, nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, hidupku.
hanya Kau Yesus. Amin. Kuat. Kami percaya hanya kepadamu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya kami aman di dalam tangan-Mu. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu. Sebab Kau Allah El Shaddai. Yesus, ku aman bersama-Mu. Ku tak takut sebab Kau sertaku. Persembunyian bagiku. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Dia Kau yang besar, Dia Kau Allah yang besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Tuhan Yesus, Kau Allah El Shaddai, dan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Amin.
Salam Bapak Ibu. Kami berdoa kita semua sehat-sehat, bahagia, sukacita, tetap semangat. Kita terus berdoa untuk perang di Ukraina cepat selesai, sehingga tidak berdampak menyusahkan banyak orang di dunia. Hari ini kita bicara tentang kuasa salib yang mengalahkan dosa. Yang pertama saya mau bicara harmatia atau dosa. Dosa adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, sikap, perkataan, atau perbuatan yang salah. Kesalahan-kesalahan itu sendiri disebut dosa. Tetapi keadaan sebagai orang yang berdosa lebih luas artinya daripada hanya semata-mata melanggar hukum-hukum Allah. Hal ini berarti memalingkan arah kehidupan dari segala rancangan yang dikehendaki Allah. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah yang tadinya melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tertinggi dan termulia. Dosa kata bendanya adalah harmatia, a missing of the mark, atau kehilangan jati diri artinya. Maksudnya yaitu kehilangan jati diri sebagai ciptaan Allah yang mulia dan menjadi orang berdosa. Kuasa dosa senantiasa terus menggoda, mengikat dalam daging, dalam tubuh. Jadi kuasa ini seperti orang yang sudah terikat pornografi, terikat mengambil milik orang lain, terikat alkohol, terikat mau menganiaya diri sendiri, bunuh diri, maka suka membohong. Itulah beberapa hal yang mengikat atau merupakan kuasa yang menggoda manusia itu ya. Saudara, secara kita umum tahu bahwa di negara Amerika atau di negara Eropa itu hidup begitu bebas. Orang begitu mementingkan hak pribadi sendiri. Sehingga kita lihat banyak pornografi boleh bebas dilakukan atau diperlihatkanlah di semua di negara itu. Tetapi saudara, jangan salah. Ternyata di Indonesia konsumsi pornografi paling hebat di dunia dan paling banyak di dunia. Jadi kita hidup di Indonesia, kita harus hati-hati karena seseorang yang terikat hal-hal yang jahat ini bisa celaka. Karena dosa itu ada kuasa untuk mengikat seluruh tubuh manusia, maka diri manusia. Ada penalti dosa. Dosa mendatangkan maut. Saudara, ketika Daud melakukan dosa berzina dengan Batseba dan membunuh suaminya, maka anak pertama yang diperoleh dengan Batseba itu mati atau meninggal. Itu kita bisa baca-baca di 2 Samuel pasal 11 dan 12. Dan dalam pasal selanjutnya menunjukkan ketika anaknya, maksudnya anak Daud, mengkudeta kerajaannya, yaitu Absalom, maka Daud lari, tinggalkan istana dan tinggalkan beberapa gudik di istananya. Saudara, sebelumnya kita tahu bahwa
berzina dengan Batseba itu secara diam-diam. Tetapi pembalasannya, dia dipermalukan oleh anaknya Absalom. Yang mana tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 21 berkata demikian. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom. Ahitofel ini penasihatnya Absalom. Berkata, hampirilah gudik-gudik ayammu yang ditinggalkannya untuk menuduhi istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Ayat 22 berkata demikian. Maka dibentengkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gudik-gudik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Jadi ingat, pembalasan perbuatan dosa. Kalau kita lakukan dosa, maksud saya lebih menyakitkan karena ada penalti dosa. Untuk seterusnya, kalau melakukan sesuatu yang kurang baik pada orang lain, jangan sampai timbul dosa. Karena di dalam Efesus 4 ayat 26 berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berdosa tidak hanya melakukan yang jahat, tetapi dikatakan tidak melakukan yang baik juga berdosa. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ketika seseorang berbuat dosa, iblis akan menguasai dan menuduh terus, maka hidupnya tidak ada damai. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36 berkata demikian. Saudara-saudara sudah tahu isi berita yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Berita itu adalah mengenai kabar baik tentang damai melalui Yesus Kristus, yaitu Tuhan semua orang. Jadi hanya melalui Yesus ada damai, ya. Mengapa ada damai melalui Yesus Kristus? Hal yang kedua saya mau tekankan di sini, karena salib Kristus telah mengalahkan dosa. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Begitu juga di dalam surah Roma pasal 6 ayat 6 berkata, kita mengetahui bahwa tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dihancurkan. Dengan demikian tidak lagi diperhamba oleh dosa. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya. Saudara, sesungguhnya salib sendiri cuma sepotong kayu. Ya. Tetapi salib Yesus Kristus punya kuasa mengalahkan dosa. Karena Yesus Kristus telah memikul dosa manusia.
Dia menanggung semua hukuman atau penalti yang harus dipikul manusia. Dia telah menghancurkan kuasa dosa yang mengikat manusia. Karena nama Yesus berarti Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, hal yang ketiga, saya mau katakan, jangan hidup dalam manusia lama lagi. Atau tabiat lama lagi. Dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Saudara, kalau sepasang anak muda, perempuan dan laki-laki jatuh cinta, dan belum laki-laki itu mau minta melakukan seks, itu bukan cinta, itu bukan kasih, tetapi itu hawa nafsu. Dan itu nafsu jahat. Saudara yang masih muda, sebagai wanita atau sebagai pria, harus mengerti hal itu. Bahwa seks dilakukan sebelum pernikahan itu adalah hawa nafsu, dan itu nafsu jahat. Bukan kasih. Bukan cinta. Ya. Ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan. Dan kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, seseorang boleh marah, boleh geram keadaannya, tetapi tidak bisa jadi pemarah. Kalau pemarah, marah terus, geram terus sama orang, itu berarti kata orang sehari sentimen sama orang. Itu sudah perbuatan jahat. Fitnah. Fitnah itu biasanya yang paling sederhana yang manusia lakukan, yaitu gosip. Karena gosip itu biasanya itu bukan yang sebenarnya. Jadi gosip itu termasuk fitnah. Dan dalam Kolose ayat 9 berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, dalam Kolose Paulus berkata, kita harus tinggalkan manusia lama. Karena manusia lama, orang percaya, sudah disalibkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, dalam surah Korintus, 2 Korintus maksud saya, pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, hal yang keempat, apa yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa tinggal dan bersekutu dengan Yesus Kristus, maka kita akan terus dibersihkan dan berbuah banyak kebenaran. Karena sesungguhnya kita telah dibenarkan oleh salib Kristus. Mari kita hidup berbuah terus-menerus. Saudara, dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan di dalam Yohanes 15
last ayat 2-nya berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, kehidupan kita yang baru ini harus senantiasa bersekutu bersama-sama Yesus Kristus, sehingga kita bisa berbuah. Dan tidak hanya berbuah sekali saja, tetapi mau buah terus-menerus. Maka dari itu harus senantiasa dibersihkan supaya kita bisa buah banyak. Bersekutu dengan Yesus maksud saya harus ada waktu saat teduh dengan Tuhan. Harus ada waktu membaca firman Tuhan. Harus ada waktu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ada kuasa Roh Kudusnya boleh memampukan kita hidup baru di dalam Tuhan. Dan mematikan hidup yang lama. Yang hanya membawa kuasa dosa. Sekali lagi mengalahkan kuasa dosa. Yaitu harus bersekutu dengan Yesus. Yang telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Saudara, ada satu ilustrasi yang berkata demikian. Saudara, seseorang menciptakan sarung tangan untuk dipakai untuk orang yang membangun rumah atau orang yang mengangkat barang-barang, baik mengangkat bata, mengangkat semen, mengangkat semua alat-alat bangunan. Dan sarung tangan itu kalau tidak ada tangan yang pakai, maksudnya ditaruh saja sendiri, diberi pelajaran, dia tidak bisa mengangkat barang. Dikumpulkan banyak-banyak pasang, mungkin 5 pasang bersama, ditaruh saja, dia juga tidak punya kemampuan untuk mengangkat sesuatu. Tapi sarung tangan itu harus dipakai oleh tangan sehingga mampu mengangkat bata. Begitu juga kehidupan kita yang baru harus di dalam tangan Yesus Kristus. Sehingga hidup baru itu akan bergerak, akan menghasilkan buah kebenaran. Karena kita sudah mengenali Yesus Kristus yang menyalibkan dirinya, mengalahkan kuasa dosa, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, selalu renungkan kuasa salib Yesus Kristus yang mengalahkan dosa dan hidup baru di dalam Dia. Kalau saudara belum terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, undang Dia, berbicara kepada Dia, supaya Dia boleh masuk dalam hidupmu, dalam hatimu, menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Karena nama Yesus berarti juru selamat. Saudara, sebelum kita berdoa, saya mau sampaikan satu kesaksian. Di mana beberapa tahun yang lalu, saya pernah membaca satu kesaksian seorang pengusaha di Indonesia. Dia sebelumnya adalah anak orang kaya. Dia sekolah di Amerika dan gagal sekolahnya. Maka waktu sebelum dia pulang ke Indonesia, dia pakai kredit cardnya, beli barang-barang mewah, TV, kulkas, apa, untuk TV, untuk saudara, untuk teman-temannya. Pesta pora dengan teman-temannya pakai satu kredit card yang dia pegang. Begitu dia mau tinggalkan Amerika, dia buang itu kredit card. Sehingga papanya pikir dia tidak berhasil di Amerika, kirim dia ke Australia. Saudara, di Australia dia dapat kartu kredit baru
dibuatnya yang sama lagi. Ya, di Australia dia sekolah lumayan bagus, lumayan berhasil. Tetapi sebelum dia pulang, dia belanjakan kartu kredit sebanyak-banyaknya untuk teman-temannya. Dan dia buang itu kartu kredit. Saudara, dia merasa bahwa tidak ada yang cari dia aman-aman saja. Kemudian dia pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, dia bekerja di perusahaan bapaknya. Bapaknya pikir dia sudah sekolah bagus, kasih pegang perusahaan. Saudara, ternyata perusahaan itu dibuat bankrupt sama dia. Ketika dia buat bankrupt, dia tidak sadar kesalahannya. Dia satu kali di rumah, dia bicara sama teman-temannya. Dia bangga kesalahan-kesalahan yang dia buat masa lalu. Baru akhirnya bapaknya panggil dia. Berkata kepada dia, kamu tahu kenapa kamu pakai kredit card? Tidak dipanggil oleh Interpol, tidak dicari oleh bank-bank. Karena sebenarnya apa yang kamu belanjakan, saya sudah bayar untuk kamu. Sehingga kamu bisa aman saja. Saudara, setelah dia mendengar hal itu, dia baru tahu sebenarnya kesalahan yang dia buat, kejahatan yang dia buat, bapaknya yang memikul untuk dia. Bapaknya yang tanggung. Dari situ dia bertobat, dia datang kepada Tuhan, dia hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baru dia mulai dari nol, perusahaan yang dia sudah jatuhkan, dan Tuhan mulai bangkitkan dia menjadi pengusaha yang baik. Dan pengusaha yang bisa melayani. Saudara, sekali lagi, renungkan salib Kristus yang telah memikul semua kesalahan kita. Sehingga saya yakin dan percaya, saudara akan hidup baru. Terlepas dari semua tuduhan iblis. Semua tekanan iblis. Dan saudara bisa hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan Yesus baik. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Semuanya, haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah
terima kasih Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Amin. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Semuanya kakinya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Katakan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan segala musuh-musuh kita. Haleluya. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Woo! Mari sama-sama katakan. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Katakan sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Semuanya kakinya. Haleluya. Di dalam kuasa. Sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, 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 haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa, aku bersyukur, berterima kasih untuk kedamaian di Indonesia, kesejahteraan di Indonesia. Dan aku berdoa biar semua rencana pemerintah untuk membebaskan PCR dan antigen bagi orang yang mau naik pesawat, naik kereta, jalan kemana-mana. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Tidak membawa hal-hal yang jahat lagi. Aku berdoa biar setiap orang yang dalam perjalanan
melakukan protokol kesehatan yang baik, sehingga tidak menimbulkan virus-virus yang jahat kembali lagi. Tuhan, aku berdoa biar semua virus yang jahat boleh teratasi dengan baik. Vaksin boleh dilakukan dengan baik di seluruh Indonesia. Aku berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri di Indonesia boleh bekerja dengan hikmat marifat, dengan pertolongan dari Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga Indonesia makmur, Indonesia aman, damai sentosa. Aku berdoa untuk saudara-saudara orang percaya di Ukraina, biar mereka dilindungi, diberi keamanan, diberi kedamaian dari Tuhan. Dan kami berdoa biar peperangan di Ukraina segera selesai, sehingga tidak dampak terus buruk bagi dunia, sehingga kami semua boleh memiliki berkat damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Biar Tuhan menyertai kami dalam aktivitas yang seterusnya. Saudara mengangkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus boleh memimpin hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga keluargamu adalah keluarga yang bahagia. Sehingga kesehatanmu adalah kesehatan yang prima. Pendidikanmu adalah pendidikan yang berprestasi yang baik. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, terimalah berkat Allah yang memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah, sukacita yang melimpah-limpah, keberhasilan, keberuntungan yang berlimpah-limpah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.